Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Saya ada di sini buat ngobrol bareng kalian tentang sesuatu yang mungkin sering bikin kita mikir keras. Kenapa sih? Meskipun udah kerja keras banget, masih banyak orang yang hidupnya pas-pasan? Pernah nggak sih kamu merasa capek setengah mati, tapi tetap aja kayak nggak ada perubahan signifikan dalam hidup? Nah, jangan khawatir. Hari ini, saya mau berbagi cerita tentang rahasia sukses yang bisa diterapkan sama siapa aja. Bahkan, kalau kamu cuma punya modal seadanya atau pengalaman yang minim. Yuk, kita mulai sama-sama cari tahu gimana cara mengubah hidup kita dengan memperbaiki mindset. 1. Kerja keras. Itu penting, tapi bukan segalanya. Kita sering dengar kalimat-kalimat motivasi kayak, kerja keras adalah kunci sukses. Atau, kalau kamu kerja keras, pasti bakal sukses. Tapi coba deh, kita lihat sekeliling. Ada tukang bangunan yang bangun pagi-pagi buta, kerja banting tulang sampai sore, tapi tetap aja penghasilannya pas-pasan. Begitu juga dengan guru, perawat, atau sopir ojek online. Mereka kerja keras 2 kali lipat dari orang lain, tapi kok hidupnya masih saja bergelut dengan utang dan kekurangan. Kenapa bisa begitu? Kerja keras itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Ada elemen lain yang lebih kuat pengaruhnya, frekuensi energi kita. Nah, apa tuh frekuensi energi? Menurut ilmu yang udah dipelajari, uang itu sebenarnya bentuk energi, dan semua energi punya getaran tertentu. Tubuh kita, emosi kita, ucapan kita, bahkan pikiran kita juga punya getaran. Kalau getaran kita nggak selaras dengan getaran uang, ya jangan harap kita bisa menarik uang masuk ke hidup kita. Misalnya, kalau kamu tiap hari mikirin utang atau tagihan, otomatis getaranmu bakal negatif. Akhirnya, yang datang ke hidupmu cuman masalah baru. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah fokus kita. Alih-alih mikirin gimana bayar utang, coba pikirin gimana caranya mendapatkan lebih banyak uang. Fokus ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa loh. 2. Uang adalah bentuk energi dengan getaran tertentu. Bayangin uang itu kayak gelombang radio. Ya, dia punya getaran tertentu yang harus kita samakan supaya bisa menariknya masuk ke hidup kita. Banyak orang yang ngerasain banget gimana rasanya ketika getarannya nggak sinkron sama uang. Waktu itu, penghasilannya cuma 60 juta rupiah setahun, tapi utangnya hampir segitu juga. Dia mikir, kenapa hidupku susah banget? Jawabannya ternyata ada di frekuensinya. Saat itu, dia memancarkan energi kemiskinan, ketakutan, dan keterbatasan. Ya, wajar aja kalau yang datang ke hidupnya cuma masalah baru. Tapi, hidupnya mulai berubah ketika dia sadar kalau masalahnya bukan di dunia luar, tapi di dalam dirinya. Dia mulai berpikir tentang kelimpahan. Meskipun masih punya utang, dia mulai fokus pada pertanyaan, gimana caranya aku bisa dapetin lebih banyak uang? Bukan lagi mikirin gimana bayar utang. Ketika vibrasi ini berubah, peluang-peluang baru mulai terlihat. Ide-ide baru datang, orang-orang yang tepat mulai muncul, dan yang paling penting, dia mulai berani bertindak. Ini bukan sihir loh, ini sains. Otak kita punya sistem penyaring yang namanya RAS, Reticular Activating System, yang cuma fokus sama hal-hal yang kita tanamkan. 3. Paradigma lama memengaruhi hasil hidup. Dari kecil, kita sering dengar kalimat-kalimat kayak uang itu kotor atau kaya itu berbahaya. Tanpa sadar, kalimat-kalimat ini nyusup ke dalam pikiran kita dan jadi keyakinan yang memengaruhi cara kita melihat dunia. Ada wanita yang pernah dapat warisan 400 juta rupiah, tapi dalam waktu 2 tahun, semua uang itu habis dan malah nambah utang. Kenapa? Karena meskipun uangnya berubah, pikirannya masih tetap miskin. Pikiran miskin bakal bikin kita secara otomatis menciptakan kemiskinan baru tanpa kita sadari. Ini mirip kayak kasih mobil mewah ke orang yang cuman pernah naik sepeda. Dia pasti bakal nabrak karena nggak tahu cara nyetir. Nah, paradigma kita juga gitu.
Dia bukan cuma menentukan seberapa banyak kita bisa menghasilkan, tapi juga seberapa banyak kita merasa layak untuk nerima uang. Ada orang yang tiba-tiba dapat rezeki besar, tapi malah merasa nggak nyaman, seperti sedang menunggu kegagalan datang. Kenapa? Karena paradigmanya masih tentang kelangkaan. Makanya, ketika dia tiba-tiba jadi bagian dari yang sedikit itu, dia merasa aneh dan mulai merusak diri sendiri biar balik ke zona nyaman kegagalan. Jadi, kalau kamu mau berubah, mulailah dari paradigma. Ganti keyakinan lamamu dengan yang baru, dan lihat gimana hidupmu mulai bergerak ke arah yang lebih baik. 4. Peran kartu. Tujuan dalam mengubah pola pikir. Salah satu kebiasaan yang paling berdampak dalam hidup adalah membaca kartu tujuan setiap hari. Awalnya, mungkin terdengar agak aneh sih, kayak nggak yakin ini bakal berhasil. Tapi, akhirnya dia coba tulis tujuannya. Misalnya, aku ingin punya 250 juta rupiah. Waktu itu, penghasilannya masih sekitar 60 juta rupiah setahun dan utangnya hampir segitu juga. Jujur aja, tujuan itu terasa mustahil banget. Tapi mentor bilang, tulis aja dulu, baca tiap hari, dan rasain seolah-olah itu udah jadi kenyataan. Dia ikutin sarannya, dan perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Ide-ide baru datang, orang-orang yang tepat mulai muncul, dan yang paling penting, dia mulai berani bertindak. Sekarang, giliranmu untuk mencoba. Ambil kertas kosong, tulis impianmu dengan detail, dan baca setiap hari berkali-kali. Misalnya, kalau kamu ingin tambah penghasilan, tulis, saya menghasilkan 100 juta rupiah setiap bulan. Atau kalau kamu mau bebas utang, tulis, saya bebas finansial. Ingat ya, jangan cuma tulis doang, tapi rasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Pengulangan ini bakal membentuk identitas baru dalam dirimu. Ada pria yang dulunya cuma dapat upah minimum dan merasa gagal kayak ayahnya. Dia coba tulis tujuan, saya ingin menghasilkan 50 juta rupiah per bulan, dan dalam 2 tahun dia udah punya bisnis sendiri. Sekarang dia bahkan menghasilkan lebih dari itu. Intinya, jangan biarkan mimpi cuma jadi angan-angan. Wujudkan ke dunia nyata lewat pikiranmu. 5. Fokus pada solusi, bukan masalah. Kita sering terjebak dalam pola pikir yang salah saat menghadapi masalah keuangan. Misalnya, setiap kali bangun tidur, kita langsung mikirin tagihan atau utang. Otomatis, energi kita terserap oleh hal-hal negatif itu. Padahal, kalau kita ubah fokus kita dari masalah ke solusi, hidup bisa berubah drastis. Contohnya, ada orang yang kerja keras tiap hari, tapi tetap aja merasa nggak cukup. Dia selalu mikirin gimana bayar utang, tapi nggak pernah mikirin cara mendapatkan lebih banyak uang. Nah, ini yang bikin dia stuck di tempat yang sama. Coba deh, mulai sekarang, ubah pertanyaanmu. Kalau kamu punya utang, jangan cuma mikirin gimana bayarnya, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Atau peluang apa yang belum aku sadari? Kamu bakal kaget dengan jawaban yang muncul. Ketika vibrasi pikiran kita berubah, peluang-peluang baru mulai terlihat. Ide-ide segar datang, orang-orang yang tepat mulai hadir, dan rezeki pun mengalir tanpa diminta. Jadi, mulailah hari dengan pertanyaan positif. Ganti rasa takut dengan rasa penasaran. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 6. Pengaruh sistem penyaring otak atau RAS. Otak kita punya sistem penyaring yang disebut Reticular Activating System atau singkatnya RAS. Fungsinya adalah memilah-milah informasi yang masuk ke otak kita. Nah, kalau kamu bangun pagi dan langsung mikirin tagihan atau masalah, otakmu bakal fokus mencari lebih banyak masalah. Ini kenapa kadang kita merasa dunia kayak lagi ngegangguin kita terus. Padahal masalah itu ada karena kita sendiri yang ngundangnya lewat pikiran kita. Bayangin kayak kamu lagi nanam pohon duit. Setiap kali kamu baca kartu tujuan, kamu seperti menyiram benih itu. Perlahan-lahan, ide-ide baru
mulai tumbuh. Orang-orang yang tepat mulai muncul, bahkan peluang yang tadinya nggak kelihatan mulai terbuka. Contohnya, ada pria yang dulunya cuma kerja di minimarket dengan gaji pas-pasan. Dia coba tulis tujuan, saya ingin punya bisnis sendiri dan menghasilkan 50 juta rupiah per bulan. Awalnya, kedengarannya mustahil, tapi dia baca tiap hari sambil merasakan seolah-olah tujuan itu udah jadi kenyataan. Dalam 2 tahun, dia berhasil bikin usaha catering yang omsetnya lebih dari 60 juta rupiah per bulan. Ini semua karena dia fokus pada tujuan jelas, bukan pada masalah. 7. Paradigma lama memengaruhi hidup kita. Sejak kecil, kita sering dengar kalimat-kalimat kayak uang itu kotor, kaya itu berbahaya, atau sukses itu sulit. Tanpa sadar, kalimat-kalimat ini nyusup ke dalam pikiran kita dan jadi keyakinan yang memengaruhi cara kita melihat dunia. Ada wanita yang dapat warisan 400 juta rupiah, tapi dalam waktu 2 tahun semuanya habis, bahkan dia malah nambah utang. Kenapa? Karena meskipun uangnya berubah, paradigmanya masih tetap sama. Miskin. Pikiran miskin bakal bikin kita secara otomatis menciptakan kemiskinan baru tanpa kita sadari. Ini mirip kayak kasih mobil mewah ke orang yang cuma pernah naik sepeda. Orang itu pasti bakal nabrak karena nggak tahu cara nyetir. Nah, paradigma kita juga gitu. Dia bukan cuma menentukan seberapa banyak kita bisa menghasilkan, tapi juga seberapa banyak kita merasa layak untuk nerima uang. Ada orang yang tiba-tiba dapat rezeki besar, tapi malah merasa nggak nyaman, seperti sedang menunggu kegagalan datang. Kenapa? Karena paradigmanya masih tentang kelangkaan. Makanya, ketika dia tiba-tiba jadi bagian dari yang sedikit itu, dia merasa aneh dan mulai merusak diri sendiri biar balik ke zona nyaman kegagalan. Jadi, kalau kamu mau berubah, mulailah dari paradigma. Ganti keyakinan lamamu dengan yang baru dan lihat gimana hidupmu mulai bergerak ke arah yang lebih baik. 8. Pola pikir lebih penting daripada strategi. Banyak orang mikir kalau mereka butuh strategi super canggih atau mentor terbaik buat sukses. Tapi faktanya, 95% kesuksesan itu berasal dari pola pikir, sementara cuma 5% dari strategi. Meskipun seseorang punya rencana terbaik, mentor terbaik, atau pelatihan terbaik, kalau pola pikirnya masih lemah, mereka akan gagal mencapai potensi sejati mereka. Misalnya, ada orang yang ikut seminar bisnis, baca buku motivasi, bahkan belajar dari ahli, tapi tetap aja gagal. Kenapa? Karena meskipun strateginya bagus, paradigmanya masih terjebak di masa lalu. Contohnya, Mike Tyson. Dia pernah menghasilkan lebih dari 1 triliun rupiah sepanjang karirnya, tapi akhirnya kehilangan semuanya. Kenapa? Karena dalam dirinya, pola pikirnya masih terjebak dalam masa lalu penuh luka, kekurangan, dan trauma. Rekening banknya membengkak, tapi pikirannya tetap sempit dan tertahan di masa lalu yang menyakitkan. Di sisi lain, ada Oprah Winfrey yang datang dari nol dan membangun kerajaan besar dalam hidupnya. Dia mengalami pelecehan, diskriminasi, dan kemiskinan ekstrem, tapi dia memilih untuk tidak membiarkan semua itu mendefinisikannya. Dia memupuk pola pikir tentang ketangguhan, kelimpahan, dan dampak positif. Dan dunia pun merespons, karena dunia selalu merespons. Jadi, mulai sekarang, fokuslah pada pola pikirmu dulu sebelum mikirin strategi. 9. Dunia luar adalah pantulan dunia dalam. Dunia luar itu sebenarnya cuma cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau dalam diri ada ketakutan, keraguan, atau kebingungan, itu semua bakal tercermin di dunia luar. Misalnya, kalau kamu bangun tidur langsung mikirin tagihan atau utang, otomatis energimu bakal terserap sama rasa takut itu. Akhirnya, yang datang ke hidupmu cuman masalah baru. Ada orang yang tiba-tiba dapat warisan atau menang lotre, tapi beberapa tahun kemudian semuanya hilang. Kenapa? Karena dunia luarnya naik,
tapi kondisi batinnya masih sama. Tapi bayangin, kalau kamu mulai hari dengan fokus pada tujuan besar. Misalnya, kamu pengen dapetin penghasilan tambahan 10 juta rupiah per bulan. Otakmu bakal mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Ide-ide baru mulai tumbuh, orang-orang yang tepat mulai muncul, bahkan peluang yang tadinya nggak kelihatan mulai terbuka. Contohnya, ada pria yang dulunya cuman kerja di minimarket dengan gaji pas-pasan. Dia coba tulis tujuan, saya ingin menghasilkan 50 juta rupiah per bulan, dan dalam 2 tahun dia udah punya bisnis sendiri. Sekarang, dia bahkan menghasilkan lebih dari itu. Ini semua karena dia fokus pada tujuan jelas, bukan pada masalah. Jadi, mulailah hari dengan pertanyaan positif. Ganti rasa takut dengan rasa penasaran. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 10. Dunia luar adalah pantulan dunia dalam. Dunia luar itu sebenarnya cuma cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kamu merasa hidupmu penuh masalah, coba deh periksa lagi pikiranmu. Apakah kamu selalu mikirin hal-hal negatif? Apakah kamu sering merasa takut atau ragu? Nah, semua itu bakal tercermin di dunia luar. Misalnya, kalau kamu bangun tidur langsung mikirin tagihan atau utang, otomatis energimu bakal terserap sama rasa takut itu. Akhirnya, yang datang ke hidupmu cuma masalah baru. Banyak orang mikir kalau mereka pindah kota, ganti pekerjaan, atau ganti teman, hidup mereka bakal berubah. Tapi, kenyataannya, kalau pola pikirnya nggak berubah, hasilnya bakal tetap sama. Contohnya, ada wanita yang dapat warisan 400 juta rupiah. Dia pikir hidupnya bakal berubah drastis. Tapi dalam waktu 2 tahun, semuanya habis dan malah nambah utang. Kenapa? Karena meskipun uangnya berubah, pola pikirnya masih tetap sama. Miskin. Pikiran miskin bakal bikin kita secara otomatis menciptakan kemiskinan baru tanpa kita sadari. Jadi, kalau kamu mau berubah, mulailah dari dalam diri. Ubah cara kamu memandang dirimu sendiri, dunia, dan uang. Ketika fondasinya kuat, hasilnya bakal mengikuti. Dunia luar hanyalah pantulan sempurna dari dunia batinmu. 11. Rasa layak menentukan keberhasilan. Ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian kita. Rasa layak. Kamu bisa punya rencana terbaik, mentor terbaik, dan pelatihan terbaik. Tapi kalau kamu merasa nggak pantas untuk sukses, ya hasilnya bakal tetap aja nol besar. Ada orang yang ditawarin peluang besar, tapi malah nolak karena merasa itu terlalu bagus buat mereka. Padahal, itu cuman keyakinan lama yang menyabotase diri sendiri. Misalnya, Mike Tyson. Dia pernah menghasilkan lebih dari 1 triliun rupiah sepanjang karirnya, tapi akhirnya kehilangan semuanya. Kenapa? Karena dalam dirinya, pola pikirnya masih terjebak di masa lalu, penuh luka, kekurangan, dan trauma. Rekening banknya membengkak, tapi pikirannya tetap sempit dan tertahan di masa lalu yang menyakitkan. Di sisi lain, ada Oprah Winfrey yang datang dari nol dan membangun kerajaan besar dalam hidupnya. Dia mengalami pelecehan, diskriminasi, dan kemiskinan ekstrem. Tapi dia memilih untuk tidak membiarkan semua itu mendefinisikannya. Dia memupuk pola pikir tentang ketangguhan, kelimpahan, dan dampak positif. Dan dunia pun merespons karena dunia selalu merespons. Jadi, kalau kamu mau berubah, mulailah dari rasa layak. Percayalah bahwa kamu layak untuk sukses dan alam semesta bakal merespons sesuai dengan getaran pikiranmu. Nah, teman-teman, itulah 11 poin penting yang bisa kita petik tentang pola pikir dan kesuksesan. Semua dimulai dari dalam diri kita. Bukan soal kerja keras, bukan soal strategi super canggih, tapi soal bagaimana kita mengatur frekuensi pikiran kita. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia batin kita. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita. Fokus pada solusi, bukan masalah. Tulis tujuanmu dengan jelas, baca setiap hari, dan rasakan
seolah-olah itu sudah jadi kenyataan. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada satu poin yang bikin kamu mikir keras atau langsung pengen coba, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, percaya pada dirimu sendiri, dan sambut semua kebaikan yang akan datang dalam hidupmu. Salam sukses selalu.